Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nihlatul Zulfa, perwakilan dari kelompok 6. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari pertama saya sendiri, Nihlatul Zulfa, NIM 1219059. Yang kedua, Irfan Haryanto, NIM 1219060. Yang ketiga yaitu Fikri Rahman Maulana, NIM 1219061. Yang keempat yaitu Vicky Kodrunada, NIM 1219062. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsiliasi. Yang pertama yaitu pengertian konsiliasi. Konsiliasi berasal dari bahasa Inggris conciliation yang berarti perdamaian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsiliasi diartikan sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan. Konsiliasi juga dapat diartikan sebagai upaya membawa pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua belah pihak secara negosiasi. Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa secara damai dengan cara melibatkan pihak ketiga. Prosedur konsiliasi dilaksanakan secara sukarela. Artinya, para pihak dapat menempuh cara ini apabila kedua belah pihak setuju dan pelaksanaannya bersifat rahasia. Unsur-unsur konsiliasi biasanya dihubungkan dengan pasal 130 HIR dan pasal 150 R BG yang berbunyi, yang satu, jika pada hari yang ditentukan itu dua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri dan perantara keduanya akan mencoba memperdamaikan mereka itu. IR 239. Yang kedua, jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu pada waktu sidang harus dibuat sebuah akta dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi surat akta itu berkekuatan hukum dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa. RV 31. Yang ketiga, terhadap keputusan yang demikian tidak diizinkan orang minta naik banding. Yang keempat, jika pada waktu mencoba memperdamaikan kedua belah pihak itu perlu dipakai seorang juru bahasa, maka dalam itu hendaklah dituntut mengikuti pasal berikutnya yaitu pasal 131 HIR. Dalam pasal 1851 KUH Perdata, di dalam melaksanakan perdamaian atau konsiliasi juga dituntut untuk memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya persetujuan antara pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Kesepakatan menjadi tidak sah apabila tidak sadar, dibuat dengan kehilafan atau dualing, paksaan atau duang, atau dengan cara penipan, bedrong, sebagaimana disebutkan pasal 1321 KUH Perdata. Yang kedua, persetujuan untuk melakukan sesuatu harus dengan pasal 1851 KUH Perdata, yakni untuk menyerahkan suatu barang. Yang ketiga, persetujuan atau perdamaian atas sengketa yang ada sebagaimana tersebut dalam pasal 1851 KUH Perdata, yaitu perdamaian atas perkara yang telah ada baik yang sedang berjalan di pengadilan maupun yang diajukan ke pengadilan sehingga tidak menjadi perkara di pengadilan. Yang keempat, apabila terjadi, maka perdamaian itu harus diwujudkan dalam sebuah akta tertulis yang disebut akta van dating atau akta van Fagerlijke. Akta tersebut dibuat tanpa persetujuan hakim. B. Proses konsiliasi. Proses penyelesaian konflik bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu caranya yaitu dengan konsiliasi. Konsiliasi adalah cara penyelesaian konflik yang prosesnya dilakukan di luar pengadilan. Langkah awal dilakukannya konsiliasi adalah melalui seorang atau beberapa orang maupun badan sebagai penengah, di mana kemudian disebut dengan konsiliator, yang akan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada semua pihak-pihak yang berselisih dalam tujuannya untuk menyelesaikan adanya perselisihan secara damai. Dalam proses penyelesaian perselisihan, konsiliator punya hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka serta tidak memihak kepada yang bersengketa. C. Manfaat konsiliasi. 1. Memberikan solusi penyelesaian perselisihan secara damai dan lebih singkat dibanding melalui proses pengadilan.
2. Para pihak bebas memilih mediator untuk mengatasi perselisihan atau permasalahan. 3. Bisa menghemat waktu dan biaya karena sifatnya informal dan fleksibel. 4. Tidak ada paparan media terhadap para pihak perorangan. 5. Para pihak biasanya menyetujui kerahasiaan. Hal ini tentu akan membuat lebih nyaman untuk menyelesaikan perselisihan. Resiko konsiliasi. Selain dari sisi manfaat, ada juga resiko konsiliasi. Sebab konsiliasi bersifat menemukan sebuah perdamaian layaknya sebuah negosiasi. Meski hal yang berbeda dari konsiliasi adalah sebuah langkah awal perdamaian sebelum sidang di peradilan dilaksanakan. Dalam prakteknya, fungsi komisi permasalahan dari kedua belah pihak dan mengajukan suatu saran penyelesaian dengan apa yang kedua belah pihak akan dapatkan sehingga jadi tidak fokus pada hal yang telah dituntut. Maka dari sini bisa dilihat jika sebenarnya konsiliasi adalah cara penyelesaian konflik yang sama saja dengan musyawarah mufakat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.